Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menyampaikan mengenai studi analisis materi mata pelajaran fikih MA kelas 12 semester ganjil kurikulum 2013, yaitu beranggotakan saya Ahmad Bihdat Padawikia, Yesi Eko Agustina, dan Zulfa Khairunisa. Kami akan menyampaikan mengenai 5 subbab materi. Di sini yang pertama adalah ketentuan Islam tentang khilafah, 2 konsep jihad dalam Islam, 3 sumber hukum Islam mukhtalaf dan mukhtalaf, yang keempat adalah pengertian fungsi dan kedudukan ijtihad, yang kelima adalah hukum syar'i, al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum alaih. Kita lanjut ke materi yang pertama, ketentuan Islam tentang khilafah. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin seluruhnya di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Nah, khilafah di sini diartikan sebagai kepemimpinan umum bagi kaum muslimin, atau bisa dikatakan sebagai sistem kepemimpinan yang dimiliki oleh kaum muslimin yang seluruhnya di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Nah, tujuan dari khilafah sendiri adalah terciptanya kehidupan beragama yang mantap, pengalamannya dengan segala aspek kehidupan umat, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan negara. Yang kedua adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Yang ketiga adalah perbedaan khilafah dengan khalifah. Yang pertama, khalifah adalah pengganti, atau yaitu pengganti kedudukan yang ditinggalkan atau diartikan sebagai orang-orang yang menjalankan pemerintahannya. Khalifah yaitu kepala negara setelah Rasulullah SAW, tetapi tidak menggantikan kedudukannya sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara singkatnya teman-teman bisa dikatakan khilafah dan khalifah, yaitu khilafah adalah pemerintahan dan kepemimpinannya atau sistem pemerintahan yang dimiliki oleh agama kaum muslimin pada masa itu. Ya, sedangkan khalifah adalah orangnya atau pemimpin sebagai pengganti Rasulullah setelah wafat, namun tidak menggantikan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Syaratnya menjadi khalifah adalah muslim, laki-laki, balik, berakal, adil, merdeka, dan mampu melaksanakan amanat khilafah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjut kepada materi yang kedua. Yang kedua di sini adalah konsep jihad dalam Islam. Pengertian jihad secara bahasa, jihad adalah kesungguhan dalam mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan. Sedangkan secara istilah jihad mempunyai makna makro dan mikro. Makna makro, jihad dimaknai tidak hanya melulu mengenai peperangan, namun lebih luas, bisa itu jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan kezaliman, berjuang mengenai apa yang kita impikan, itu bisa termasuk dalam jihad. Atau bisa dikatakan jihad makro adalah jihad secara luas. Nah, yang kedua ada jihad secara mikro. Jihad secara mikro di sini hanya diartikan sebagai peperangan atau berperang. Nah, di sini Salih Ibnu Abdullah Al-Fauzan menyebarkan 5 sasaran jihad. Yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, jihad melawan orang yang suka berbuat maksiat dan orang yang menyimpang orang mukmin, jihad melawan orang munafik, dan jihad melawan orang kafir. Nah, itu tadi mengenai yang disampaikan oleh Abdullah Al-Fauzan. Nah, yang kedua adalah etika berperang. Etika berperang di sini terdiri dari 5. Yang pertama adalah berdakwah dan memberi peringatan sebelum menyerang lawan dengan mengajak mereka memeluk Islam dan menjelaskan alasan-alasan penyerang kepada pihak musuh. Yang kedua adalah larangan berbantah-bantahan. Dilarang mengarahkan sasaran senjata ke sesama muslim, dan dilarang memiliki antusiasme bertemu musuh, atau bisa dikatakan kita tidak boleh memiliki dendam yang berlebih ketika kita berhadapan dengan musuh. Jadi tidak ada antusiasme bertemu dengan musuh. Yang keempat adalah dilarang membunuh wanita, anak-anak, orang lanjut usia, dan pendeta. Yang kelima, menghindari membunuh musuh, memutilasi, membakar, menyerang wajah musuh, mencari harta rampasan, dan menyalahi perjanjian dan merusak lingkungan hidup. Nah, yang
ketiga adalah bentuk-bentuk jihad. Nah, selain yang disampaikan oleh Salih Ibnu Abdullah Al-Fauzan, di sini juga kami menghadirkan 3 bentuk-bentuk jihad. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu menurut Ibnu Al-Qayyim merupakan jihad yang paling utama. Jihad melawan hawa nafsu merupakan jihad mencurahkan segala usaha dan kemampuan untuk berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jihad melawan godaan setan. Ya, maksudnya di sini adalah kita harus berjuang melawan godaan-godaan dari setan, karena seperti yang kita ketahui sendiri, setan selalu senantiasa setiap saat, setiap waktu selalu menggoda kita dengan bentuk agar kita terjerumus kepada jurang kemaksiatan, atau agar kita melakukan sesuatu yang zalim, atau kita melakukan sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, jihad bisa dimaknai sebagai melawan godaan dari syaitan. Yang ketiga adalah jihad melawan kezaliman dan kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, atau bisa kita katakan sebagai bentuk hablum minanas. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang tidak adil di tengah-tengah masyarakat kita, maka salah satu bentuk jihad yaitu adalah melawan kezaliman dan kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang ketiga adalah materi mengenai sumber hukum Islam muttafaq dan mukhtalaf. Di sini adalah sumber hukum muttafaq dan mukhtalaf terdiri dari muttafaq sendiri terdiri dari 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Al-Quran adalah lafaz bahasa Arab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang sampai kepada kita secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum yang mutlak yang langsung dari Allah yang disampaikan melalui perantara Rasulnya. Yang kedua adalah As-Sunnah. Sunnah adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun pengakuan Nabi terhadap suatu peristiwa. Yang ketiga adalah ijma'. Ijma' adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ijma' yang dilakukan para ulama setidaknya memiliki 2 alasan. Pertama, setelah Rasulullah SAW berwafat, persoalan Islam yang baru muncul bisa ditentukan jawabannya secara langsung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, persoalan terus berkembang dan menuntut adanya ketentuan hukum, sedangkan Al-Quran dan Sunnah dalam menetapkan hukum terkadang masih bersifat global. Yang keempat adalah qiyas. Dari segi bahasa, qiyas yaitu mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Sedangkan secara istilah, qiyas adalah menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nas dengan perkataan lain yang ada nas hukumnya, karena ada persamaan ilah. Nah, yang kedua mengenai sumber hukum mukhtalaf. Apa saja? Itu ada ihtisan. Ihtisan menurut bahasa menganggap sesuatu lebih baik. Imam Al-Syarhashi dalam kitabnya Al-Mabsut menyimpulkan bahwa ihtisan adalah menghindari kesulitan demi kemudahan, sebab kemudahan merupakan unsur pokok atau prinsip dalam agama. Yang kedua adalah maslahah mursalah. Maslahah adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan madarat. Adapun mursalah adalah sesuatu yang mutlak, yaitu maslahah yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nas atau tidak ada perintah maupun larangan. Yang ketiga adalah auf. Secara bahasa yaitu mengetahui, sedangkan menurut para ahli usul fikih adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikan tradisi. Yang keempat adalah syar'u man qablana. Syar'u man qablana adalah hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada umat-umat sebelum kita yang diturunkan melalui para nabi dan para rasul untuk disampaikan secara seluruh masyarakat pada waktu itu. Contohnya mengenai ibadah kurban, itu kan sudah dilaksanakan atau diturunkan jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, bahkan diangkat menjadi rasul maupun lahir, namun diturunkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kelima adalah saddu dariyah. Saddu artinya menutup, adapun dariyah adalah jalan yang menghubungkan suatu tujuan baik yang mengandung mafsadah dan maslahat berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa saddu dariyah adalah setiap sesuatu yang menghubungkan kepada sesuatu yang dilarang, yang mengandung kemafsadahan dan kemadharatan. Yang keenam adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang sesuatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Para sahabat tersebut
bisa dikatakan adalah sahabat-sahabat yang hidup bersama dengan Nabi atau menemui Nabi. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Ali bin Abi Thalib, Utsman, Aisyah, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pengertian fungsi dan kedudukan ijtihad. Pengertian ijtihad secara bahasa, ijtihad berarti upaya sungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah pengarahan kemampuan mujtahid dalam mencari pengetahuan tentang hukum syara. Fungsi ijtihad itu apa sih? Fungsi ijtihad dibagi menjadi 3 jenis, yaitu fungsi al-rujuk atau kembali, yang artinya mengembalikan ajaran Islam kepada sumber pokok, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah fungsi al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai yang semangat ajarannya Islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman. Yang ketiga adalah fungsi inabah atau pembenahan, yang artinya adalah membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah ditaati oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman, keadaan, dan tempat yang kini kita hadapi. Kedudukan ijtihad sendiri adalah ijtihad merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu permasalahan sudah dicari dalam Al-Quran maupun hadis tapi tidak ditemukan hukumnya. Namun, hasil ijtihad tetap tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Orang yang melakukan ijtihad dengan benar akan mendapatkan 2 pahala. Adapun jika ijtihadnya salah, dia akan mendapatkan 1 pahala. Ijtihad dalam kehidupan modern memang sangat diperlukan mengingat dinamika kehidupan masyarakat yang selalu berkembang sehingga persoalan yang dihadapi semakin kompleks. Nah, kita lanjut kepada materi yang terakhir, yaitu konsep hukum syar'i yang terdiri dari al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum alaih. Al-hakim berasal dari kata hakimah, yaitu orang-orang yang memutuskan hukum. Dalam istilah fikih, hakim merupakan orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan qadhi. Yang kedua adalah al-hukmu. Lafal al-hukmu secara etimologis bermakna halangan atau alman, sedangkan secara terminologis berarti pandangan mengenai masalah tertentu yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Yang ketiga adalah al-mahkum fih. Mahkum fih adalah perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang dibebani suatu hukum. Mahkum fih adalah hasil perbuatan manusia yang mukallaf pada hubungannya dengan suatu hukum syarak agama Islam. Yang keempat adalah al-mahkum alaih. Mahkum alaih adalah orang-orang mukallaf yang dibebani hukum. Nah, itu tadi penjelasan dari kami mengenai materi mengenai jihad, ketentuan jihad dalam Islam, ya, atau bisa dikatakan ketentuan Islam tentang khilafah, konsep jihad dalam Islam, sumber-sumber hukum Islam, mukhtalaf dan mukhtalaf, pengertian fungsi dan kedudukan ijtihad, dan yang terakhir adalah konsep hukum syar'i, al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum alaih. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf mengenai video tersebut. Jika terlalu cepat saya juga mohon maaf karena begitu perkataan saya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.